Andrade dipecat WWE. Dominic Mysterio jadi Triple M Mega Champion. Update di balik layar WrestleMania Arab Saudi. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita dan rumor terkini tentang WWE. Andrade dipecat WWE. Jadi Andrade tiba-tiba masuk ke alumni section di website WWE. Artinya dia udah nggak kerja lagi di WWE. Dan kabarnya ini bukan keputusan bareng-bareng, alias bukan mutual decision. Laporan terbaru bilang kalau Andrade bukan keluar karena minta sendiri. Ini ada hubungannya sama kedisiplinan internal. Kejadiannya udah dari beberapa minggu lalu pas syuting TV. Dia disuruh pulang terus gak dipakai lagi sejak itu. Bukan soal narkoba, bukan soal alkohol, bukan juga soal rumah tangga. Intinya masalahnya cukup gede sampai dia dipecat. Dan sekarang fix Andrade udah kelar di WWE. Menurut kalian, apa nih alasan sebenarnya WWE bisa langsung pecat Andrade tiba-tiba? Komen di bawah. Dominic Mysterio jadi Triple M Mega Champion. Dominic Mysterio makin gila prestasinya. Di event Triple A X WWE Worlds Collide, Dom jadi juara baru Triple A Mega Championship setelah ngalahin Elio Del Vikingo di main event. Yang bikin momen makin dramatis, Rey Mysterio sendiri yang naruh sabuk itu di pinggang anaknya. Tapi alih-alih respect, Dom malah ngeremehin babaknya sendiri, nyuruh Rey keluar ring. Dengan kemenangan ini, Judgment Day makin mendominasi. Dominic udah punya Intercontinental Championship. Finn Balor dan Jerry McDonough megang World Tag Team Titles. Tahun ini mereka juga pernah megang Women's Tag Titles dan Women's World Championship. Sekarang Dom harus bagi waktu antara WWE sama Triple A, tapi dia kelihatan pede banget. Apalagi setelah sebelumnya ngumumin dirinya sebagai Intercontinental Champion terbaik sepanjang masa. Bisa dipastikan bakal makin banyak boosting sama arogan khas Dom di minggu-minggu ke depan. Menurut kalian, apakah Dominic bisa lewati prestasi Rey Mysterio? Komen di bawah. Update di balik layar WrestleMania Arab Saudi. WWE bikin gebrakan gede minggu kemarin. WrestleMania 43 tahun 2027 bakal digelar di Saudi Arabia. Ini pertama kalinya show of shows keluar dari Amerika Utara. Mereka umumnya lewat konferensi pers online. Nah, sejak pengumuman itu langsung banyak rumor bertebaran. Mulai dari duit yang super gede sampai gosip soal siapa aja bintang yang bakal turun di event ini. Laporan terbaru ngasih update di balik layar. Sebenarnya berita ini udah sempat bocor duluan dari Turki Al-Sheikh. Katanya ada beberapa orang di WWE yang sebenarnya berharap dia nggak ngebocorin dulu. Soal rumor The Rock sama Stone Cold ditawarin duit gede buat balik wrestling di Mania ini, katanya belum ada pembicaraan sama sekali ke nama-nama itu. Jadi baru gosip doang. Tanggal resminya juga belum fix. Mereka lagi nentuin venue dulu, baru habis itu bisa finalize tanggalnya. Ada laporan sebelumnya kalau WWE mau bikin event bermerek WrestleMania di Saudi, tapi tetap ada WrestleMania di Amerika. Tapi ternyata pemerintah Saudi maunya WrestleMania yang asli, bukan versi nama doang. Menurut kalian, apakah WrestleMania harusnya diadakan hanya di Amerika aja atau harus coba di luar seperti ini? Komen di bawah. Triple H bilang kalau WWE itu film bukan olahraga. Triple H baru nongol di podcast Nightcap. Mereka ngobrolin promo-promo legendaris kayak Dusty Rhodes sama Ric Flair. Nah, Hunter coba jelasin visinya buat WWE. Dan dia bilang, WWE bukan olahraga. WWE ini film tentang olahraga. Triple H cerita, kalau aku lagi ngobrol sama orang-orang TV, mereka suka bingung WWE itu apa. Aku selalu bilang, kita tuh bukan tinju, kita tuh lebih ke Rocky. Kita bukan olahraganya, kita film tentang olahraganya. Dan film Rocky itu kan sebenarnya kisah cinta, cuma backgroundnya aja tinju. Nah, WWE itu gitu, emosi, cerita, storytelling, itu yang bikin kita beda dan bakal selalu relevan. Hunter juga nambahin, orang gak bakal balik nonton Super Bowl 5 tahun lalu kecuali emang fans teknis yang gila banget. Tapi WrestleMania 3 udah 40 tahun masih ditonton sampai sekarang. Kenapa? Karena ceritanya, spektakelnya, semua momentumnya. Itu yang bikin WWE beda. Menurut kalian, apakah WWE itu emang lebih ke film daripada gulat profesional? Komen di bawah. Bianca Belair dan Montez Ford ingin lawan Becky Seth dan Lipang.
Bianca Belair lagi bahas soal kerja bareng suaminya, Montez Ford. Banyak orang di industri yang bilang kalau Montez punya potensi gila buat jadi main eventer. Pas nongol di Club 520 Podcast, Bianca ditanya soal kemungkinan bikin storyline bareng Montez. Apalagi habis diumumin mixed tag team match unik di WrestlePalooza. Jawaban Bianca, aku sih pengen banget. Kalau aku sama suami bisa satu ring bareng, pasti bisa bikin magic. Cuma ya, dia masih di tag team sekarang, masih banyak yang mau dicapai. Tapi kalau nanti dia jalan solo, aku pengen banget lihat dia bersinar. Dan mungkin kita bisa kerja bareng kayak Becky dan Seth atau AJ Lee dan CM Punk. Bianca juga nyebut soal Becky dan Seth lawan Punk dan AJ Lee yang bakal jadi headline WrestlePalooza tanggal 21 September. Katanya itu fresh banget dan dia juga pengen ngalamin hal kayak gitu. Menurut kalian, apakah kalian ingin melihat Bianca Belair satu tim dengan Montez Ford? Komen di bawah. Shawn Michaels gak mungkin balik ke ring lagi. HBK atau Shawn Michaels ditanya di podcast Nightcap sama Shannon Sharp dan Chad Ochocinco soal kemungkinan balik lagi ke ring. Jawabannya Shawn tegas banget. Gak mungkin, aku udah bersyukur banget sama semua yang pernah aku lakuin. Sekarang aku happy banget ngurusin masa depan WWE, khususnya di NXT. Bisa bantuin talenta muda ngejar mimpi mereka tuh rasanya luar biasa. Aku gak nyangka bakal sepuas ini. HBK juga bilang dia nggak kangen ring sama sekali, fisik dan traveling malah nggak dia rinduin, dan dia tetap dapat ras buat ngasih arahan ke talent, bantu bikin cerita, terus lihat mereka berhasil ngejalanin. Jadi dia udah puas dan sekarang cuma fokus bantu generasi berikutnya. Menurut kalian, apakah kalian ingin lihat Shawn Michaels tanding sekali lagi? Komen di bawah. Tanggal resmi Royal Rumble tahun 2026. WWE bikin pengumuman gede, Royal Rumble tahun 2026 bakal balik ke tradisi Januari, tepatnya tanggal 31 Januari tahun 2026 dan digelar di Riyadh, Saudi Arabia. Sedikit flashback, WWE udah punya kontrak 10 tahun sama pemerintah Saudi sejak tahun 2018. Event pertama waktu itu Greatest Royal Rumble. Sejak itu banyak PLE digelar di sana. Crown Jewel, Night of Champions, King and Queen of the Ring. Paling baru, Night of Champions tahun 2025 dengan John Cena berhasil pertahankan Undisputed WWE Championship lawan CM Punk. Dan seperti biasa, pemenang Royal Rumble besok bakal dapat kesempatan title match di WrestleMania 42 Las Vegas. Tahun ini, Jey Uso dan Charlotte Flair jadi pemenang. Jey sukses kalahin Gunther di Mania, sementara Charlotte kalah lawan Tiffany Stratton. Menurut kalian, siapa nih yang bakal menang Royal Rumble tahun depan? Komen di bawah. Ya udah gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 20.000 subscribers di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy. See you. Love is a game we playing Cognito. Forbidden fire on Nico. Bunny for love we can hold. I wish we were impossible. Yeah we playing Cognito.